Allah Ta'ala nyatakan demikian, bahwasanya agar hamba tahu, agar semua tahu, semua manusia tahu kalau perjalanan ini Nabi Muhammad seorang hamba yang difasilitasi oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, bukan kekuatan makhluk, tapi Allah Al-Khaliq yang memfasilitasi Nabi Muhammad memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang bilang perjalanan itu dalam mimpi. Kalau perjalanan itu dalam mimpi ya nggak terlalu menakjubkan, ya biasa-biasa aja. Saya boleh mimpi, kamu boleh mimpi. Ada orang mimpi, saya semalam mimpi terbang, saya semalam mimpi keliling bumi 17 kali. Ya, saya semalam mimpi pergi ke planet Mars. Saya semalam mimpi ke matahari, ngopi di sana. Ya nggak terlalu menakjubkan. Terus kalau perjalanan mimpi, siapa juga orang berakal yang mau mengingkarin mimpinya orang? Siapa yang mau mengingkari mimpinya orang lain? Orang-orang kafir juga nggak bakalan ingkar akan hal tersebut. Mengenang perjalanan Nabi yang paling mulia yang diperjalankan oleh Allah Ta'ala minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sungguh ajaib. Allah menata dan mengatur bagaimana dijadikan tubuh kita di sini, di Bintaro Jaya, di Masjid Raya Bintaro Jaya. Tetapi di saat yang sama kita terkoneksi ke Masjidil Haram, dan di saat yang sama kita terkoneksi ke Masjidil Aqsa. Dan di saat yang sama kita terkoneksi ke Sidratil Muntaha. Dan di saat yang sama kita di dalam kumpulan kita ini terkoneksi kepada Allah Tuhan Rabbul Ardi was Sama, pemilik bumi dan langit, Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Dan perkara koneksi ini adalah sesuatu yang Allah Ta'ala istimewakan hamba-hambanya yang terpilih untuk terhubung kepada Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam perjalanan yang mulia ini, yang merupakan sebuah keagungan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, Nabi bukan jalan sendiri, tetapi difasilitasi oleh Allah dan diperjalankan. Sehingga Allah tidak menyatakan hebat Nabi Muhammad yang jalan dalam sesaat. Allah nggak bilang begitu. Tapi Allah menyebutkan kehebatan, keagungan milik Allah yang memfasilitasi Nabi Muhammad. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha agung Allah yang memperjalankan hambanya, yang memfasilitasi hambanya dalam perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Allah Ta'ala memakai sebutan Nabi Muhammad, sebutan hamba, agar kita, apa sih abd? Apa itu abd? Abd itu hamba atau budak. Abd itu budak. Budak. Kalau kita budaknya makhluk, ya dengan segala kehinaan yang ada di dalamnya. Tetapi kalau kita budaknya Allah Ta'ala, di situ adalah terkandung kemuliaan dan kehebatan. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, kafani fakhran an takuna li rabba, kafani izzan an akuna laka abda. Cukup bagiku kemuliaan, kebanggaan, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu, budakmu, pelayanmu. Orang sekarang dia berbangga, oh saya pelayan atau pegawai atau karyawan di institusi tertentu, di kantor tertentu. Oh, saya adalah pelayan khusus raja. Berbangga. Terus kenapa malu kalau dia adalah budaknya Allah, pelayannya Allah Ta'ala? Nabi Muhammad yang paling mulia di alam semesta, panggilan, ulama bilang panggilan yang paling disukai oleh Rasulullah ketika diaku oleh Allah Ta'ala sebagai hamba,
Sehingga di dalam Al-Quran pujian Allah yang paling disukai oleh Rasulullah ketika Allah memanggilnya dengan sebutan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Panggilan hamba tersebut, penghambaan tersebut adalah sebuah keagungan dan kemuliaan, pengabdian. Al-ubudiyah wal-ubudah wal-abdiyah yang Allah Ta'ala muliakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan demikian bahwasanya agar hamba tahu, agar semua tahu, semua manusia tahu kalau perjalanan ini Nabi Muhammad seorang hamba yang difasilitasi oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, bukan kekuatan makhluk, tapi Allah Al-Khaliq yang memfasilitasi Nabi Muhammad memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang bilang perjalanan itu dalam mimpi. Kalau perjalanan itu dalam mimpi, ya nggak terlalu menakjubkan, ya biasa-biasa aja. Saya boleh mimpi, kamu boleh mimpi. Ada orang mimpi, saya semalam mimpi terbang, saya semalam mimpi keliling bumi 17 kali. Ya, saya semalam mimpi pergi ke planet Mars. Saya semalam mimpi ke matahari, ngopi di sana. Ya nggak terlalu menakjubkan. Terus kalau perjalanan mimpi, siapa juga orang berakal yang mau mengingkarin mimpinya orang? Siapa yang mau mengingkari mimpinya orang lain? Orang-orang kafir juga nggak bakalan ingkar akan hal tersebut. Oh, Nabi Muhammad mimpi diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis terus pulang lagi, mimpi, bukan hal yang aneh. Tetapi kenapa mereka ingkar? Sehingga mereka memprovokasi massa dan juga menimbulkan keraguan di antara umat Islam, ngegembosin umat Islam. Kenapa? Ya sebab yang mereka fahami, yang diketahui oleh para sahabat, bahwasanya Rasulullah nyatakan kalau semalam beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan tubuhnya, dengan jasadnya. Dan pagi engkau udah di sini. Bilang, pagi saya udah di sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di situ mukjizat, di situ keajaiban, dan di situ juga menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman, dan mereka lulus. Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman akan kejadian tersebut. Maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Malam punya keistimewaan tersendiri dibandingkan siang, sehingga di dalam Al-Kutub Al-Munazzalah, dalam kitab-kitab yang terdahulu, Allah Ta'ala wahyukan kepada beberapa nabinya, kadzaba man idda'a mahabbati idza jannahu al-lail nama anni alaysa kullu muhib yuhib an yakhluwa bihabibih. Dusta orang yang mengklaim, mengaku-ngaku cinta kepadaku, tapi begitu malam datang dia tidur meninggalkan aku. Bukankah setiap kekasih suka berduaan dengan yang dia kasihi? Sehingga dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal laili idza yaghsha, demi malam ketika datang. Malam punya keistimewaan, siang punya keistimewaan, dan dijadikan sholat malam tersebut adalah sholat yang agung, sholat yang mulia. Alhasil dipilihkan Rasulullah perjalanan tersebut di waktu malam. Minal masjid, Allah Ta'ala memilih untuk menyebutkan bukan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, nggak disebut min Makkah ila Baitul Maqdis, ataupun min Hijaz ila Palestin. Akan tetapi yang disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sebab sentral dari suatu negeri adalah masjidnya. Itu yang dipandang, yang dilihat dari suatu negeri. Masjidnya makmur,
itu negeri makmur. Masjidnya hancur, ya itu negeri hancur. Lihat kualitas suatu negeri dari masjidnya, makmur atau enggak. Alhamdulillah, ini Masjid Raya Bintaro Jaya insya Allah menjadi cermin insya Allah bagi masjid-masjid yang ada di Indonesia ini. Masjid yang terhubung insya Allah dengan Masjidil Haram, dengan Masjidil Nabawi, dengan Masjidil Aqsa, yang menjalankan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Sehingga disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, orang kalau mau ke masjid mau ngapain? Orang kalau mau ke masjid bukan mau dagang, ke masjid bukan mau bisnis, ke masjid bukan mau kampanye, ya kan? Orang kalau mau ke masjid mau ngapain? Namanya aja masjid. Masjid itu apa? Mahallis sujud, tempat buat sujud, tempat buat pengabdian untuk ibadat. Masjid tempat sholat, tempat zikir, tempat ilmu, tempat ngaji, tilawatul Quran, tempat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat untuk terhubung, untuk terkoneksi kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat dulu kalau mau cari Nabi Muhammad di masjid, mereka cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan yang paling tersibuk di antara mereka para khulafa, para Amirul Mukminin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sibuknya di masjid, banyaknya di masjid. Di tempat lain nggak ketemu. Tapi kalau mau ketemu mereka yang paling mudah, ya waktu sholat, saat di masjid pasti ada. Sampai yang mau ngebunuh mereka, yang mau punya niat jahat, nemuinnya juga di masjid. Sayyidina Umar bin Khattab, pembunuhnya berpikir di mana enaknya ngebunuh Sayyidina Umar, yang pasti dia ada perencanaan pembunuhan itu, yang pasti Sayyidina Umar tuh ada di situ. Pikir, pasar belum tentu, rumah belum tentu, ke tempat ini dan itu belum tentu, tapi satu hal yang nggak pernah luput, masjid, apalagi sholat subuh. Maka udah ditargetkan untuk membunuh Sayyidina Umar bin Khattab waktu sholat subuh, dan memang Sayyidina Umar ya ada, subhanallah. Terus juga orang yang ingin membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka bunuhnya juga pas Sayyidina Ali mau sholat subuh. Ditargetnya pasti ada, dia ke masjid nggak mungkin absen. Paling gampang bunuh dia saat dia mau ke masjid, pasti ada. Sampai orang yang punya niat jahat dalam perencanaannya tahu yang mereka bunuh ini orang yang selalu ke masjid. Tapi subhanallah, kesesatan kalau udah ada di akalnya orang, walaupun tuh orang lagi sujud masa bodoh, tuh orang lagi ke masjid masa bodoh, mereka nggak peduli. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai yang dikatain, yang dicaci, yang dimaki, yang diperangin, yang sujud, yang ke masjid, yang sholat, ya kita jangan heran. Saya kan cuma ngaji maulidan kok dikatain. Ya emang dari sononya engkong-engkong mereka juga dulu tuh ngebunuhin Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mau sholat, ngebunuh Sayyidina Umar bin Khattab yang sedang sholat. Memang udah begitu, udah seperti itulah. Kata. Sehingga jangan heran ya kalau kita ngaji sholawatan ataupun melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj dibilang itu syirik, itu bid'ah, itu sesat. Tapi yang pergi ke bioskop nggak dikatain, biarin, nggak apa-apa bioskop, anak saya juga ke bioskop. Yang pergi pergi hadir konser, hadir lagi, hadir konser, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Tapi begitu ke maulid, jangan ke maulid, nggak boleh. Ahsan konser, ahsan konser daripada maulid. Hal yang nggak masuk di akal. Daripada ngumpul di masjid sholawatan, di bioskop lebih aman. Yang ngumpul di masjid sholawatan bid'ah, yang ngumpul di bioskop nggak apa-apa. Bentar lagi dia bilang sunnah. Jangan heran kita di masa mendekati khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dajjal ketika dia keluar, yang hitam dibilang putih, yang putih dibilang hitam, yang sorga dibilang neraka, yang neraka dibilang sorga.
Itu Dajjal bawa, begitu dia nunjukin, ayo yang mau sorga ikut saya, sorga versi Dajjal. Nabi bilang jangan kamu masuk, sorganya dia adalah neraka. Dan Dajjal bawa neraka, yang nggak nurut dia diancam dengan nerakanya. Jangan takut, nerakanya versi Dajjal adalah sorga. Begitu, ada apa namanya, ada kemiripan kan dalam begini. Waliyadzubillah min dzalik. Alhasil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang dari dulu kerjaannya demennya masjid. Waktu hijrah ke Madinah belum tahu mau nginep di mana, tinggal di mana, tidur di mana, belum booking hotel, belum sewa tempat. Tapi yang dipikirin masjid duluan. Ini tanah punya siapa? Saya mau beli, saya hargain, saya beli, bikin masjid di sini. Dan dibikin masjid di tempat tersebut. Masjidnya udah ada, baru kemudian rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, rumah dalam tanda kutip, rumah, sebutannya rumah, padahal sederhana, terlalu kecil kalau mau disebut itu rumah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu, sampai dulu para ulama bilang, coba waktu perluasan masjid di zaman para khulafa, itu rumahnya Nabi Muhammad mestinya nggak dibongkar. Kenapa? Biar orang tahu rumah Nabi mereka seperti itu. Biar orang tahu tuh rumahnya kecil kayak begitu. Subhanallah. Ada Sayyidina Abdullah bin Mubarak begitu masuk ke mana, ke Madinah bawa rombongan haji, ngelihat di Madinah rumah-rumah megah. Terus nanya, istananya Nabi Muhammad di mana? Istananya Nabi Muhammad di mana? Saya baru pertama ke Madinah. Mana istananya Nabi Muhammad? Saya mau berkunjung. Nabi Muhammad nggak punya istana. Orang-orang Madinah bilang, oh nggak punya istana. Kalau gitu istananya Abu Bakar As-Siddiq di mana? Khalifah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq nggak punya istana. Oh, kalau gitu istananya Sayyidina Umar bin Al-Khattab di mana? Bilang Umar bin Al-Khattab nggak punya istana. Disebutin tuh sahabat satu-satu yang mulia, nggak ada yang punya istana. Oh, ini betul ini Madinah Rasulullah. Iya, ini Madinah Rasulullah. Terus dia bilang, kagak sih, kayaknya ini lebih mirip Madinah Fir'aun. Oh, heboh orang, kurang ajar, kok Madinahnya Rasulullah disebut Madinah Fir'aun? Iya, Fir'aun kan dia yang bikin bangunan-bangunan megah begitu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katanya nggak punya istana. Nah, terus nih gedung-gedung megah yang saya lihat ini istananya siapa? Katanya beliau, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, kalimat yang mendalam untuk menegur kepada kita sekalian. Alhasil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memprioritaskan masjid, memakmurkan masjid, sebab itu masjid adalah cerminan dari suatu komunitas, suatu masyarakat. Sampai disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, di antara 7 orang yang diletakkan di tempat bernaung di bawah arsy-Nya Allah. Di antara mereka rajulun galbuhu mu'allagun bil masajid. Orang yang hatinya terkoneksi dengan masjid-masjid. Hatinya terkoneksi dengan masjid-masjid. Subhanallah. Enggak dibilang orang yang badannya ada di masjid. Orang yang badannya di masjid. Kalau badannya di masjid susah, repot. Akan tetapi Rasul cuma bilang hatinya terkoneksi dengan masjid. Hati terkoneksi dengan masjid, walaupun badan harus keluar dari masjid, hati tetap terhubung, tetap tersambung. Makna terkoneksi dengan masjid, saat dia sholat isya di masjid, pulang ke rumahnya nanti niat subuh saya mau balik lagi ke masjid. Kemudian udah gitu, ketika subuh dia sholat di masjid, ntar niat zuhur mau sholat lagi di masjid, asar mau sholat lagi di masjid. Jadi ini selalu hatinya terhubung, terkoneksi dengan masjid dimanapun dia pergi. Terus juga ajaran masjid dibawa ke rumah. Alhamdulillah. Wah, ini di Masjid Raya Bintaro Jaya juga begitu, jaringan dakwahnya sampai ke rumah-rumah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala makmurkan masjid ini. Itu adalah salah satu bentuk hubungan batin ke masjid. Kemudian juga terkoneksi dengan masjid tersebut. Makna terkoneksi dengan masjid tersebut disebutkan
bukan hanya dengan satu masjid. Fanatik. Yang paling benar cuma masjid saya doang. Yang paling benar cuma kajian saya doang. Yang paling benar cuma mazhab saya doang. Yang paling benar cuma yayasan saya doang. Memonopoli. Bayagtal wasi'. Kamu mempersempit sesuatu yang luas. At-tariq al-musilah ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan yang menyampaikan orang kepada Allah sejumlah nafas manusia, sejumlah nafas makhluk hidup. Jalan yang menyampaikan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beragam jalan menuju kepada Allah ta'ala, nggak bisa dimonopoli oleh satu orang. Jadi kalau mengklaim nggak ada surga kecuali melalui saya, ini cirinya ahlu bid'ah tuh kayak begitu. Sehingga ngelihat ada orang yang beda sama dia, bid'ah, syirik, sesat, nggak benar. Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, beliau bilang, man daga ilmuh daga amaluh, wa man daga amaluh daga sadruh. Orang kalau ilmunya sempit, amalannya sempit. Dia cuma bisa beramal, taunya cuma satu itu doang. Kalau udah ilmunya sempit, otomatis amalannya sempit, terbatas. Udah gitu hatinya sempit, nggak bisa menerima perbedaan. Itu Sayyid Muhammad Ali bin Abbas al-Maliki, syekhana, itu beliau bilang bahwasanya kullamat tasa' ilmu rajul galla inkaruh 'alan nas. Tiap kali ilmu seseorang makin luas, makin berkurang pengingkarannya terhadap orang lain. Makin kurang pengingkarannya terhadap orang lain. Makin luas ilmunya, makin luas. Makin luas ilmunya, makin luas. Tapi orang kalau ilmunya makin sempit, udah dia taunya satu. Ya taunya begini udah. Kalau nggak begini berarti sesat. Kalau nggak begini berarti di neraka. Karena sempit. Ntar makin dewasa, makin luas, makin bisa menerima perbedaan tersebut. Subhanallah. Alhasil bahwasanya Rasulullah diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa Allah Ta'ala sebut berkah. Masjidil Haram dalam ayat yang lain, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Ka'bah juga berkah. Dari tempat berkah menuju tempat berkah. Kalau mau dihitung-hitung, itu disebutkan oleh Nabi Muhammad, salah fi Baitul Maqdis bi 500 salah. Salat di Masjidil Aqsa pahalanya seperti 500 kali lipat. Salat fi masjidi bi 1000. Salat di masjidnya Nabi seperti 1000. Salat fi Masjidil Haram fi Masjidil Ka'bah bi 100,000. Salat di Masjidil Haram pahalanya itu 100.000. 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Di Masjidil Aqsa cuma 1000. Tapi Rasulullah dikeluarkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya ada berkah dimanapun, nggak menganggap udah berkah paling banyak di tempat saya. Tapi Allah Ta'ala ajarkan pergi ke sana. Walaupun berkah paling banyak di tempat yang kamu sekarang, di sana nabi-nabi lagi ngumpul, solihin lagi ngumpul, kekasih-kekasih Allah kita kumpulkan untuk engkau, dan dibikin kumpulannya di Masjidil Aqsa untuk memuliakan Masjidil Aqsa dengan pijakan telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ke Masjidil Aqsa, yang kita ingat juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ke Ka'bah, kita kebayang Rasulullah tawaf di sini, Rasul cium Hajarul Aswad, Rasul memegang rukun Yamani, Rasulullah salat di mana namanya, di belakang makam Ibrahim, Rasulullah masuk ke Hijr Ismail, pernah duduk di situ, Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalamnya, Rasul SAW sa'i baina Safa wal Marwah, Rasulullah wukuf di Arafah, Rasulullah mabit di Mina. Kebayang begitu. Dan juga kalau kita ke Masjidil Aqsa, juga kebayang hal yang sama. Terus di Masjidil Aqsa tersebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita bisa datang ke tempat tersebut.
Ada orang bilang, jangan ke Masjidil Aqsa. Kalau kamu ke Masjidil Aqsa berarti kamu berikrar menyetujui pemerintahan Zionis ke sana. Gak boleh ke Masjidil Aqsa. Loh, memang maunya Zionis begitu, biar muslimin gak ada yang datang ke Masjidil Aqsa. Jadi mereka bisa klaim hal tersebut. Maunya mereka jangan ada orang Islam yang datang ke Masjidil Aqsa, biar itu masjid kayak kuburan, kagak ada orang yang datang. Maunya mereka begitu. Datengin, ziarahin, kunjungin. Ada orang-orang yang ekstrim bilang nggak boleh datang ke sana. Begitu, tetap kita mau datang. Nabi aja datang, tapi pemerintahnya bukan pemerintahan Islam. Kalau kamu ke sana berarti kamu menyetujui pemerintahan mereka. Nabi waktu ke sana pemerintahannya pemerintahan siapa? Ayo. Nabi waktu ke sana dalam keadaan tertindas di Mekah. Jangankan udah jadi raja ataupun jadi presiden umat Islam, RT aja belum ada, jadi lurah juga belum, apalagi sampai menjadi penguasa Masjidil Aqsa, penguasa Syam, penguasa Baitul Maqdis. Rasulullah datang ke tempat tersebut, pemerintahnya siapa? Sebab ajaran Rasul SAW di atas semua muassasat, semua organisasi, semua negara-negara, di atas itu semua adalah agama dan ajarannya Rasul SAW. Ya'lu wa la yu'la alaih. Rasulullah datang dan salat di tempat tersebut sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat yang penuh berkah. Kenapa berkah? Di Masjidil Aqsa itu ada kuburannya Nabi Daud. Kemudian juga di tempat Ardul Mubarakah tersebut, Sayyidina Ibrahim pun juga di wilayah itu, Sayyidina Musa di wilayah itu. Kemudian juga Sayyidina Yusuf dibawa ke tempat yang mulia tersebut. Para nabi-nabi datang semuanya ke situ. Ziarahin, berziarah kepada nabi-nabi. Sebab Rasulullah juga bukan lagi ziarah ke makamnya nabi-nabi, akan tetapi Nabi sampai singgah di tempat kelahirannya Nabi Isa. Nabi Isanya mana? Udah nggak ada. Cuma dulu pernah beranak di situ, pernah lahir di situ, pernah dilahirkan di situ. Waktu Rasulullah disuruh turun dari burak, sholat di sini, Nabi sholat. Selesai sholat, malaikat Jibril nanya, tadri aina sholait? Tahu gak kamu barusan di mana sholat? Di mana ya Jibril? Bilang, hadza baitul lahm haitsu wulida Isa. Kamu sholat di Baitul Lahm, tempat lahirnya Nabi Isa. Subhanallah. Tempat lahir Nabi Isanya mana? Ada jasadnya dikubur di situ? Nggak ada, masih hidup Nabi Isa, nggak ada di situ. Tapi Nabi Muhammad datang sholat di tempat lahirnya Nabi Isa. Itu bayangin, Nabi Isa GR-nya kayak bagaimana? Nabi Muhammad datang, waktu ketemu di Masjidil Aqsa, ini saya lagi ngebayangin ya, ketemu, Nabi bilang, barusan saya mampir ke tempat kamu lahir, saya sholat di situ. Pasti itu ada omongan begitu. Isa, barusan saya mampir ke tempat kamu lahir, waktu ibu kamu di bawah pohon melahirkan engkau di situ, saya mampir ke tempat tersebut, saya sholat di situ. GR-nya Nabi Isa tuh kayak bagaimana? Sebab Nabi Isa ngefans dengan Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi nggak ngefans dengan Nabi Muhammad, nggak jadi nabi. Nabi Isa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya datang membawa suatu misi. Apa misinya? Banyak misi. Di antara misi-misinya ada misi menjadi mubasyir, pembawa kabar gembira. Maknanya pembawa kabar gembira, nyuruh orang suruh bergembira. Ini saya mau bawain kabar gembira ya, girang ya, itu kan namanya mubasyir, membawa kabar gembira. Terus orang yang dibawain pada nangis. Membawa kabar gembira artinya saya bawain kabar agar kalian menjadi riang gembira. Kabar apa? Bakalan ada Rasul yang terakhir yang bakal datang setelah saya, dia datang. Jadi udah nggak usah nunggu mana-mana lagi. Begitu saya, ya, setelah saya datang Rasul yang dinantikan, namanya Ahmad.
yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Itu Rasulullah sholat di situ napak tilas, ngambil berkah, nambahin berkah. Terus Nabi Muhammad dibawa tuh waktu masuk ke Madian, ke bawah suatu pohon. Malaikat Jibril bilang sholat di sini, sholat. Terus nanya, tahu gak kamu sholat di mana? Di mana ya Jibril? Ini adalah tempatnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika dia mau masuk ke Madian, bernaung di bawah pohon ini. Bernaung berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun? Kagak, cuma beberapa jam bernaung di bawah pohon tersebut dan berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Muhammad duduk di tempat tersebut dan sholat di tempat itu, tempat yang pernah didudukin oleh Nabi Musa beberapa jam saja. Kemudian juga dibawa ke pohon di lembah yang berkah, di mana haitsu kallamallahu Musa. Ketika Nabi Musa pertama menerima wahyu, maka Rasulullah juga datang ke tempat tersebut dan sholat. Udah gitu, ini Nabi Musa memang istimewa. Nabi Muhammad bilang, marartu lailata usriya bi ala Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Saya dibawa mampir kepada Nabi Musa di kuburannya, dia lagi sholat, dibawa murur itu marartu ala fulan, saya melewati fulan. Atau bisa juga murur diartikan marartu alaih, saya mampir kepada dia, maraina alaih, kita singgah, kita mampir kepada dia. Nabi SAW bilang, saya mampir kepada Nabi Musa dan dia lagi sholat di kuburannya. Ada orang bilang, itu kan cuma lewat doang. Ya bisa diartikan lewat, bisa diartikan singgah. Kalimat murur tersebut. Kalaupun lewat, kenapa Jibril milihnya rute kuburan? Kalaupun lewat, kenapa Jibril milihnya rute kuburan? Nggak milih rute yang lain. Tapi dibawa rute kuburan, udah gitu dikasih tahu, ini kuburannya Musa, tuh Musa lagi sholat di kuburannya. Udah gitu, Nabi Muhammad SAW masih bilang lagi sama sahabat, saya mampir ke kuburan Nabi Musa, Musa sholat di kuburannya. Terus Nabi bilang, lau kuntum thamma la araitukum makanah, kalau kalian di situ saya bakal tunjukkan lokasi kuburannya Musa. Terus Nabi bilang, lokasinya dikasih koordinat dan alamatnya, indal kathibil ahmar. Nabi Musa dikubur ya di tanah yang agak tinggi gitu, yang kemerahan warna tanahnya, perbukitannya, ramyat jambit tariq ilal ardil mugaddasah, di tepi jalan menuju kemana? Ardil mugaddasah, tanah suci. Ramyat hajar minal ardil mugaddasah, dengan jarak 1 batu. Nabi Musa dikubur di situ, dikasih alamat, dikasih ciri-ciri kuburan Nabi Musa. Biar kenapa? Kalau ada orang ngasih nomor telepon, ini nomor telepon saya, maknanya apa? Dia ngasih alamat, ini alamat rumah saya, maknanya apa? Kamu mau jalan-jalan kemana-mana aja silahkan, tapi awas, jangan sampai kamu tiba-tiba nyasar ke sini, datang ke rumah saya. Jangan sampai kamu mainin telepon atau mencet nomor saya. Ini nomor saya, jangan sampai kamu pencet ya. Ini nomor handphone saya, awas kamu nelfon saya. Ini alamat rumah saya, ini rumah saya yang ini, awas kamu datang. Kita dikasih alamat, maknanya jangan datang, gitu. Dikasih alamat, ya kalau orang waras, nggak tahu kalau orang nggak waras. Ya, kita cuma ngomong sama orang waras. Kadang orang kalau udah pakai hawa nafsu, apalagi diiringi sama benci dalam hatinya, udah nggak pakai akal sehat. Akal sehat ya versi dia dah, begitu. Neraka dibilang sorga, sorga dibilang neraka. Orang sholawatan pengajian di masjid dibilangnya, oh peringatan Isra Nabi Muhammad, itu dibilangnya bid'ah. Giliran apa namanya, peringatan wah ini hari lahir apa namanya, hari lahir yayasan yang saya bina,
hari lahir institusi yang saya bina, hari lahir partai yang saya dukung, begitu. Dia membuat perayaan atas semua, nggak ada yang bilang bid'ah, nggak ada yang bilang syirik. Tapi kalau memperingati Isra Mi'rajnya atau lahirnya Nabi Muhammad, wah beda, syirik. Ya sudah, begitu. Kita cuma ngomong sama orang yang berakal sehat. Orang berakal sehat kalau dikasih nomor telepon, maknanya, oh ini hubungin saya ya, ini nomor saya. Dikasih alamat, oh datang mampir, ini alamatnya saya. Begitu. Nah kita dikasih alamatnya Nabi Musa, maknanya apa? Ziarahin, ziarahin. Ziarah Nabi Musa, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam hadis, zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahin ahli kubur. Kuburan ngingetin orang tentang akhirat. Oh itu kuburan, ziarahin kubur yang biasa aja. Kuburan-kuburan umum, kuburan muslimin, silakan ziarahin, gak usah kenal siapa orangnya, silakan. Boleh ziarah kubur, kita nggak ngelarang kok, boleh ziarah kubur muslimin, mantan penjahat, mantan peminum, atau muslim yang biasa-biasa aja, silakan. Tapi nggak boleh ziarah kubur muslim yang ulama, yang wali, yang soleh, yang nabi, nggak boleh. Kalau muslimnya kebetulan nabi itu bid'ah, kalau muslimnya kebetulan wali atau ulama itu syirik. Mau ziarah kubur muslim yang biasa, kubur muslim yang biasa, ya emang rada-rada sih, mau gimana, ya sudah. Katanya kalau orang majnun begendang, orang gila bergendang, yang waras jangan ikut joget. Majnun biarin udah dia begendang, yang waras jangan ikut joget. Lagian Rasul sallallahu alaihi wasallam jumpa sama para nabi-nabi di Masjidil Aqsa, kebanyakan dari mereka sudah wafat, meninggal, berpindah alam, dari alam dunia menuju alam barzakh. Yang hidup di antara mereka seperti Sayyidina Isa ibn Maryam, begitu juga Sayyidina Idris, Sayyidina Ilyas, Masya Allah. Ada beberapa di antara mereka, Sayyidina Khadir, Inggul Nabi, annahu Nabi, hakadha. Alhasil, kemuliaan tersebut ditambah dengan kehadiran kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau perjalanan dari masjid ke masjid ngalap berkah, nyari berkah, barakna haulahu, nambahin berkah, ngambil berkah, memberkati langit, dan dikenal oleh penghuni langit, menerima perintah sholat 5 waktu. Dia bawa perintah sholat itu kepada kita sekalian sebagai oleh-oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau pergi kemana namanya, pergi ke Palembang, oleh-olehnya pulang bawa apaan? Bawa empek-empek, begitu ya. Terus kemana lagi? Kalau ke Surabaya pulang bawa apa? Ada orang Surabaya gak sini? Ya, kalau ke Tangerang, Ciledug, atau ke Banten, pulang bawa apaan? Bawa apa? Asinan, emping. Oh itu sate bandeng. Bawa sate bandeng. Masya Allah. Nah sekarang Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, terus sudah begitu ke Sidratil Muntaha, menghadap kepada Allah Ta'ala, pulang bawa apaan oleh-oleh buat umat? Kalau Nabi Muhammad bawa sate bandeng udah habis, kalau Nabi Muhammad bawa bubur sorga udah habis. Tapi yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang nggak habis sampai 15 abad kemudian. Apa? Nah ini salat 5 waktu yang dibawa pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelezatan, nikmat. Jadi salat itu bukan beban, itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, Nabi bilang dalam hadis, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan hiburan saya, hobi saya, suka saya, senang saya di dalam salat. Itu perjalanan aja tuh berapa kali turun buat salat, mampir di Thaibah terus salat, mampir di Madian salat, mampir di bawah pohon salat, mampir di Baitul Laham salat, mampir di mana lagi namanya, di Baitul Maqdis
Salat di Masjidil Aqsa sallallahu alaihi wasallam, pulang nerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiahnya kita, itu oleh-olehnya kita. Tinggal nih salatnya kita benerin, kita perbaiki. Sayyidina Ibrahim itu bilang alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismailah wa Ishaq. Alhamdulillah yang menganugerahkan kepada saya udah sepuh, udah tua, dapat anugerah. Anugerahnya dapat anak. Ismail dan Ishak. Subhanallah. Terus setelah doa itu Nabi Ibrahim bilang apa? Beliau bilang Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ini ngomongnya udah sepuh. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Beliau bilang punya cita-cita, punya harapan. Apa harapannya? Jadikan saya orang yang menegakkan, mendirikan sholat. Dan juga cita-citanya terhadap anak, keturunan, dan dzurriyyahnya. Dia punya cita-cita, pengen anaknya jadi presiden lagi. Enggak, cita-citanya bukan itu. Bukan presiden, bukan camat, bukan lurah, bukan jadi hartawan, bukan jadi orang kaya, bukan jadi miliarder, bukan jadi pengusaha. Tapi di atas itu semuanya, muqimas shalah, mendirikan sholat. Sebab kalau orang tuh udah sholat, dia mau jadi apa aja udah bagus. Orang sholat yang kebetulan juga dia pemimpin, pejabat, ataupun juga seorang pengusaha, ataupun juga dia seorang ahli bangunan, mau jadi apapun, tapi dia sholat, maka udah bagus saja. Dan sholat ini dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai cita-cita tertingginya dia, mendirikan sholat. Nah kita sekarang mau punya anak, nggak usah muluk-muluk. Yang pertama, jadikan tuh pengen cita-cita kita kepada anak kita mendirikan sholat. Ada orang pengen anak jadi dokter, dari kecil udah ditata, mulai dari tabungan, mulai dari sekolahnya udah dipikirin, arahnya kemana. Padahal yang paling prioritas utama merencanakan bagaimana anaknya menjadi anak yang mendirikan sholat. Rencanakan itu dan tata jalannya, dan udah gitu bersama itu semua silahkan mau tempuh jalan-jalan yang lain, cita-cita yang lain itu sampingan, tetapi cita-cita utama muqimas shalah, mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya. Dan sholat tersebut ya kita semuanya sholat kok, nggak sama. Ada satu ulama diminta memberikan nasihat kepada ulama-ulama di masanya. Maka dia bilang, tusallun antum, kalian sholat? Ya tentu saja kita ulama, masa nggak sholat? Bukan itu maksud saya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang di dalam sholat mereka tuh ala dawam, selalu di dalam sholat. Maknanya, hatta lagi berbisnis, lagi berusaha, lagi di pasar, berdagangnya orang yang sholat, lagi tidurnya orang yang sholat, lagi makannya orang yang sholat, makannya ahli sholat. Walidzalik Allah Ta'ala memuji mereka orang yang bersama Nabi Muhammad, tarohum ruka'an sujada. Kalau kamu melihat mereka, yang kamu lihat nih orang ahli ruku, ahli sujud. Yang kamu lihat orang ahli ruku, ahli sujud. Ahli ruku, ahli sujud. Bukan cuma sekedar lagi ruku, lagi sujud, tetapi ahli ruku, ahli sujud. Kalau lagi ruku, lagi sujud, iya. Tapi juga saat dia berinteraksi, bermasyarakat, berbicara, bagaimana bicaranya ahli ruku, ahli sujud. Dipuji hal yang demikian tersebut. Mu'allaq, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mu'allaq bil ruku', mu'allaq bis sujud, mu'allaq bis shalah, terkoneksi dengan itu semuanya. Salat tuh koneksi antara hamba dengan Allah, koneksi. Tanpa koneksi ini, tanpa hubungan ini, semuanya sia-sia, mubadzir. Semewah apapun, wah ini AC-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, ada banyak AC-nya. Tapi nggak terhubung. Walaupun AC-nya 1000 AC, kalau nggak terhubung, ya bukan nggak dingin, nggak nyala. Lampunya indah banyak banget, tapi nggak terhubung. Ya
Gelap gulita, nggak guna, tidak guna keberadaan lampu tersebut, cuma ngabisin duit doang. Sebab dia tidak terhubung. Kipas begitu, terhubung nggak nih kipasnya nih? Kalau nggak terhubung, ya nggak ada gunanya. Walaupun punya kipas banyak. Nah begitu juga manusia. Wah, ini adalah hartawan yang terkoneksi atau yang tidak terkoneksi, yang terhubung atau yang terputus. Pemimpin yang terhubung dengan Allah atau yang terputus. Pejabat yang terhubung atau terputus. Ulama yang terhubung atau terputus. Makanya dulu tuh syuyukhuna sampai bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wa salatil jamaah. Jangan ngaku santri, nggak pantas menyandang gelar santri orang yang nggak bisa menjaga rutin qiyamul lail, tahajud, dan juga sholat jamaah. Santri nggak sholat jamaah, bukan santri. Santri nggak bangun malam, bukan santri. Apalagi kiai, apalagi ulama. Harus sholatnya yang benar, puasanya benar. Nabi sampai bilang, ju'ilat qurratu aini fi shalah, hiburan saya di sholat. Hiburannya di sholat. Bangun malam sampai kakinya bengkak. Pas lagi ngegilir Sayyidah Aisyah, Nabi bilang, Aisyah, kamu izinkan nggak saya malam ini, saya lagi pengen berduaan sama kekasihku, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak saya isi dengan sholat aja di malam? Boleh ya Rasulullah. Salat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita kelezatan, kenikmatan dalam salat, dalam ibadat. Amin ya rabbal alamin. Ya insyaallah masjid ini makin makmur, dan juga ashab ta'mirul masjid yang ada di sini semuanya, masya Allah, Allah Ta'ala berikan keberkahan, dan juga para timnya, dari para sepuh kita, dan juga para asatidahnya, para imamnya, para anak-anak mudanya, para jamaahnya, dan lingkungan masjid. Allah Ta'ala berikan keberkahan insya Allah, dan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat Islam yang ada di Palestina, yang ada di seluruh dunia, dibantu, ditolong oleh Allah Ta'ala, dijaga dari bala, dari musibah, dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Ij'alna muqimis salah, a'inna 'ala dzikrik wa syukrik, husni ibadatik, ij'alna muqimis salah min dzurriyyatina, rabbana taqabbal du'a, rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab, birahmatika ya karim ya wahhab. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, bisirril Fatihah.